Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sabita dengan NPM 1601798 dari jurusan Statistika FMIPA Unisba. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah yang berjudul Pengujian Koefisien Regresi Baku, Standardized Coefficient, dengan pendekatan bias pada analisis regresi data prevalensi stunting di Indonesia. Koefisien regresi yang dibawakan merupakan koefisien regresi linier yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan linier antara variabel respon dan variabel prediktor yang diperoleh ketika kedua jenis variabel tersebut dibakukan. Pembuatan selang kepercayaan untuk koefisien regresi baku dengan menggunakan metode frekuentis tergolong rumit, karena koefisien regresi baku merupakan fungsi non-linier dari penduga parameter acak. Dengan pendekatan bias, bisa didapatkan selang kepercayaan dengan menggunakan nilai koefisien regresi baku dan matriks kolerasi. Tujuan penelitian ini adalah mengestimasikan koefisien regresi baku untuk masing-masing faktor yang diasumsikan mempengaruhi prevalensi stunting di Indonesia dan menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Dalam regresi linier, koefisien regresi baku merupakan nilai heuristik yang menggambarkan kekuatan dan arah hubungan linier antara variabel respon dengan variabel prediktor, serta digunakan untuk membandingkan variabel prediktor mana yang dinilai lebih penting. Menurut Tuan dan Chan, bersamaan untuk mencari nilai standar error koefisien regresi baku pada variabel prediktor tergolong sulit, karena terdapat elemen penyusun rumusnya yang bersifat random, sehingga banyak buku paduan ajar yang menuliskan rumus yang tidak tepat dalam mencari nilai standar error. Lu dan Westphal mengemukakan algoritma penduga Bayesian yang dapat menghasilkan selang kepercayaan atau credible interval dari koefisien regresi baku. Metode penduga Bayes merupakan pendugaan dengan menggabungkan informasi yang terkandung dalam sampel dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya, yaitu pengetahuan subjektif mengenai distribusi probabilitas parameter. Dalam metode Bayes dibutuhkan distribusi prior yang diasumsikan telah diketahui sebelumnya tanpa mengetahui informasi dari dalam data yang diambil, dan fungsi likelihood dari data yang diambil, sehingga dapat menghasilkan distribusi posterior yang akan digunakan. Berikut merupakan langkah-langkah membangkitkan distribusi posterior koefisien regresi baku dengan penduga Bayes. Selang kepercayaan adalah sebuah rentang yang mengandung kemungkinan hasil penduga koefisien. Pengujian signifikansi dengan selang kepercayaan menunjukkan apakah variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel respon secara signifikan. Hipotesa yang digunakan adalah H0 sama dengan beta bintang J sama dengan 0, dan H1 sama dengan beta bintang J tidak sama dengan 0. Kriteria ujian yang digunakan adalah tolak 0 apabila nilai rentang kuantil selang kepercayaan tidak melewati nilai 0, yang artinya variabel prediktor tersebut berpengaruh terhadap variabel respon. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi BPS, yaitu Profil Statistik Kesehatan tahun 2019 dan laporan akhir penelitian studi status gizi balita Indonesia tahun 2019. Penelitian ini menggunakan provinsi sebagai unit pengamatan yang terdiri dari 34 provinsi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah prevalensi stunting sebagai variabel respon dan variabel prediktor yang terdiri dari persentase penduduk miskin, rata-rata umur perkawinan pertama wanita, rata-rata umur hamil pertama wanita, persentase anak usia 0-5 bulan yang diberikan ASI eksklusif, dan rata-rata lama sekolah perempuan. Menurut selang kepercayaan dari distribusi posterior koefisien baku, pada taraf nyata 5% terdapat dua variabel prediktor yang cukup bukti berpengaruh signifikan secara langsung terhadap prevalensi stunting, yaitu persentase penduduk miskin, X1, dan rata-rata umur hamil pertama wanita, X2. Dan didapatkan selang kepercayaan yang dihasilkan dengan metode Bayes memiliki daerah cakupan yang lebih sempit daripada dengan metode frekuentis, sehingga dinilai lebih akurat dalam menduga koefisien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pada tahun 2019, prevalensi stunting Indonesia memiliki rata-rata sebesar 27,79%, dengan Provinsi NTT sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 44%, dan Provinsi Bali sebagai provinsi dengan prevalensi stunting terendah yaitu 14%. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi stunting di Indonesia tahun 2019 adalah variabel persentase penduduk miskin dengan selang kepercayaan di antara 0,0071 sampai 0,6457 dengan rata-rata sebesar 0,3522 dan variabel rata-rata umur hamil pertama wanita dengan selang kepercayaan
di antara minus 1,299 sampai minus 0,1007 dengan rata-rata sebesar minus 0,7018. Sekian presentasi hasil artikel jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.